Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, setelah kemarin ya kita melihat pertandingan Arsenal menjamu Bayern Munchen di leg pertama Champions League perempat final ya. Hari ini kita akan membahas pertandingan kemarin dan opini-opini saya tentang pertandingan kemarin. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang kemarin sudah nonton di channel saya live bersama saya. Ada 600 lebih views dengan jumlah penonton peaknya itu ada 13 penonton ya. Ya memang angka yang kecil sih, cuman buat saya itu angka yang besar. Dan saya mau ucapkan terima kasih, itu kemarin live saya yang paling tinggi lah untuk viewsnya gitu. Jadi terima kasih yang kemarin sudah nonton, terima kasih yang sudah komen-komen, terima kasih juga yang udah nge-like ya. Dan ya kita akan lanjut ya ke review pertandingan ini. Nah, buat saya kemarin ini pemain Arsenal, terutama para pemain belakang Arsenal ya, para pemain bertahan Arsenal ini kemarin bermain dengan sangat gugup ya, demam panggung kayaknya ya. Ya kenapa? Karena kalau kita mau fair gitu kan, secara apa ya, nama lah, itu memang Bayern Munchen ini adalah salah satu klub legendaris di Champions League ya, bersama dengan Real Madrid dan Barcelona gitu. Jadi memang klub dengan reputasi besar eh, seperti Barcelona dan Real Madrid. Jadi bahwa para pemain Arsenal ini merasa gugup, menurut saya itu adalah satu hal yang wajar gitu kan. Cuman sayang sekali bahwa rasa gugup ini lalu berubah menjadi kurang percaya diri ya. Padahal kalau kita lihat kemarin ya, ini dibuka dengan sangat baik ya, dibuka dengan sangat baik. Ini adalah dengan gol Bukayo Saka ya. Sebentar saya buka dulu, ini golnya kemarinnya Bukayo Saka yang menurut saya ini juga gol yang sangat luar biasa ya. Karena kalau kita lihat nih secara statistiknya tadi eh, ini XG-nya gol yang dilakukan Bukayo Saka ini adalah 0,02. Jadi ini adalah posisi yang amat sangat sulit. Jadi golnya ini adalah gol yang sangat-sangat sulit, dan dia dengan pandai memakai para pemain belakang Munchen itu sebagai tameng untuk menutupi posisi dia dan posisi bola, sehingga ketika dia sudah menendang bola, Neuer ini ketika melihat posisi bola sudah terlambat gitu ya. Jadi memang gol yang sangat luar biasa. Sayangnya lalu ini ada, ya kalau menurut saya gol pertama itu adalah blunder dari David Raya gitu ya. eh, karena kalau kita lihat ya posisinya kemarin ya yang berujung pada eh, golnya Sergei Gnabry gitu ya, itu adalah ketika para pemain Munchen ini mau melakukan serangan balik gitu ya, mau melakukan serangan kepada Arsenal dari sisi kanan mereka atau sisi kiri kita. Jadi dari sisi kiri kita, di mana di situ Gabriel berhasil merebut bola dan dia pengen back pass ke David Raya. Karena posisinya seharusnya kalau dalam kondisi itu David Raya ini adalah posisi kosong yang bisa lalu mengendalikan bola gitu ya. Nah, posisinya si Gabriel itu ada di tengah lapangan. Jadi lebih dikit dari garis garis tengah lapangan itu, dia hanya lebih dikit, dan dia sudah dikejar, di pressing oleh para pemain Bayern Munchen. Dan ketika dia mau back pass, dan itu harusnya aman kalau back passnya itu Raya ada di posisi yang benar, itu harusnya aman. Kenapa? Karena ini para pemain Munchen masih ada pada di posisi garis tengah juga, belum ada yang sampai mendekati kotak penalti kita gitu ya. Tapi ketika si Gabriel ini mau nendang, dia berbalik, dia mau menendang bola ke arah
gawang untuk diberikan back pass kepada David Raya. Dia ngelihat si David Raya itu nggak ada di posisinya, jadi nggak ada di gawang. Dan dia ngelihat ke sebelah kiri, dia lihat David Raya ada di sebelah kiri dia gitu. Kalau teman-teman nonton bisa lihat itu pada titik itu bagaimana Gabriel itu sangat kaget, dia ngelihat, lah si Raya ngapain ada di sini gitu. Jadi dia nggak jadi back pass, dia putar balik, mau kasih bola ke Kiwior ya, karena dia nggak ada pemain lain yang bisa dia bagi di sebelah, berarti pada posisi dia menghadap itu berarti di sebelah kiri dia gitu kan. Itu sudah ditutup oleh para pemain Munchen. Di sebelah kanan dia, kalau dia ke kanan bolanya out gitu kan, jadi dia berputar balik, dia kasih bola ke Kiwior. Kiwior saat itu juga kaget gitu. Jadi, loh kok bolanya ke gua gitu. Karena Arsenal ini kan bermain dengan sistem. Jadi ketika mereka bermain dengan sistem, mereka udah tahu posisi pemain ini ada di mana, dan kalau kejadian seperti ini bola harusnya dioper kemana. Jadi ketika kemarin bola dioper ke Kiwior, itu adalah sesuatu yang di luar sistem, itu improvisasi. Kenapa? Harusnya ke Raya gitu. Nah, Kiwior kaget, datanglah Leroy Sané merebut bola dan membawa ke kotak penalti, di mana di situ David Raya udah gelagapan gitu. Jadi ketika bola udah mencapai akhirnya dioper ke Serge Gnabry, dengan mudah dia mencetak gol. Kenapa? Karena pada saat itu Raya sudah kehilangan konsentrasi, dia udah gelagapan gitu ya. Kelihatan sekali dia buru-buru balik dengan kondisi yang panik gitu ya, gelagapan. Nah itulah makanya kalau gol pertama itu banyak yang menyalahkan itu kesalahan Kiwior, kok bolanya dengan mudah direbut. Kalau saya, itu adalah kesalahan David Raya yang seharusnya dia ada di dekat gawang. Ngapain dia sampai ada di garis tengah lapangan gitu ya. Jadi itu menurut saya adalah kesalahan penilaian dari David Raya. Ngapain dia sampai sejauh itu gitu kan, sampai ada di garis tengah lapangan itu dia ngapain. Dan kegugupan David Raya ini menurut saya sudah bisa terlihat sejak awal pertandingan ya, pada saat mau coin toss untuk para kapten. Jadi waktu awal itu saya kaget, saya pikir yang mau coin toss itu David Raya. Saya pikir, karena kan biasanya yang coin toss itu adalah kapten, itu Neuer, harusnya Neuer dari Munchen, lalu Odegaard dari kita. Tiba-tiba ini si David Raya datang, kucuk, ngambil bola, pegang bola, dia taruh lagi, baru terus dia lari lagi, kucuk balik ke. Jadi menurut saya dia sudah memperlihatkan kegugupan dia sejak awal, sejak dari situ gitu. Jadi karena nggak ada kepentingan dia untuk datang ke arah coin toss itu, ngambil bola, pegang bola, lalu balik lagi, itu nggak ada kepentingannya, nggak ada sejarahnya dia melakukan hal seperti itu di pertandingan lain. Jadi menurut saya dia menunjukkan kegugupan dia sudah dari awal gitu ya. Nah, yang sayangnya lagi itu adalah lalu juga Kiwior, karena kejadian itu kan dia juga jadi panik juga, yang berujung pada gol kedua gitu kan. Yang berujung pada gol kedua ini adalah ketika Leroy Sané datang ke arah kotak penalti kita gitu kan. Kiwior nggak bisa jaga, lalu Gabriel nggak bisa jaga, Saliba yang terakhir untuk membuang bola tapi ternyata tackle-nya rada telat, yang berakibat jadinya jatuhlah Leroy Sané oleh kakinya Saliba di kotak penalti. Ya memang cocok penalti sih, emang itu layak banget penalti gitu ya. Nah itulah berujung menjadi 1-2 gitu ya. Yang menurut saya itu 2 gol itu adalah kesalahan dari kita. Jadi murni itu adalah kesalahan dari para pemain Arsenal. Padahal kalau kita lihat ya, ini kita menguasai pertandingan. Jadi kalau kita lihat momentumnya ya, field tiltnya, ini field tiltnya yang bagi Munchen ini hampir nggak ada, kalaupun ada dia tipis ya, nggak dalam. Sedangkan yang Arsenal ini penguasaan bolanya ini, field tiltnya penguasaannya sangat lebih banyak dan tinggi gitu ya. Dan ini juga
diperkuat dengan ball possessionnya kita 59%. Jadi kita sebenarnya kemarin menguasai pertandingan, tapi dengan dua kecerobohan, dengan dua kesalahan. Yang pertama menurut saya oleh David Raya, lalu yang kedua oleh Jakub Kiwior, ini memberikan hadiah bagi Munchen 2 gol gitu ya. Lalu juga saya lihat ada banyak fans yang lalu menyalahkan Kiwior kan, ngapain sih kok yang dipasang Kiwior, harusnya kan dari awal yang dipasang Zinchenko. Menurut saya Kiwior ini kemarin memang sangat pantas dia untuk menjadi starter di starting 11 ya, menjadi starting 11 bagi Arsenal itu karena dia memang di pertandingan-pertandingan sebelumnya dia bermain dengan cukup bagus gitu loh. Jadi bahwa dia menjadi starter kemarin menurut saya dia sangat pantas. Ya memang lalu dia tampil gugup. Menurut saya ini adalah apa ya, momen pembelajaran yang sangat penting bagi Kiwior gitu kan. Bahwa dia harus lebih pede dengan kemampuan dia gitu ya, bahwa selama ini dia bermain dengan pemain-pemain yang nggak kalah juga kan skillnya. Mungkin secara prestasi Kiwior ini kalah gitu ya dengan para pemain Munchen ini, bukan Kiwior lah, Arsenal kita ini dengan Munchen ini secara prestasi mungkin kalah, tapi para pemain Arsenal ini, tim Arsenal yang kita punya saat ini adalah para pemain yang secara skill mereka saya berani ngomong nggak kalah dengan para pemain Munchen kemarin gitu. Cuman memang secara mentalitas tadi mereka masih inferior, masih merasa inferior. Harusnya ini juga ya, ini harus sangat ditekankan lagi nih oleh Arteta bahwa para pemain meriam muda Arsenal ini mereka nggak kalah gitu ya. Yang ini yang harus ditanamkan, yang harus ditekankan, bahwa mereka secara skill nggak kalah dan harusnya bisa bermain lebih bagus gitu kan. Dimana kalau menurut saya kalau mereka bermain seperti biasa, mereka bermain dengan kepercayaan diri, harusnya kemarin menurut saya Arsenal bisa 3-0 gitu ya. Dan sangat disayangkan karena ya tadi, karena gugup ini babak pertama kita berakhir dengan skor 1-2 gitu ya. Dan ini yang terpenting menurut saya adalah memang respon Arteta gitu. Respon Arteta sebagai manajer, dia harus mementingkan bagaimana Arsenal bisa menang, bagaimana Arsenal bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu kan. Akhirnya di babak kedua dia tarik Kiwior, masukin Zinchenko di awal babak kedua ya. Lalu selang beberapa menit kemudian itu dia tarik Martinelli diganti Trossard, lalu Jorginho diganti oleh Gabriel Jesus ya. Jadi merubah trio penyerang kita yang tadinya itu adalah Martinelli, Havertz dan Saka, ini menjadi Trossard, Jesus dan Saka gitu. Nah untuk posisi Havertz sendiri dia jadinya ditarik sebagai midfield, lalu Declan Rice mundur lagi, dia menjadi defensive midfield gitu kan. Dan ini keputusan yang sangat tepat karena Zinchenko tadi ya yang menggantikan Kiwior, dia secara pertahanan akhirnya bisa bermain lebih bagus di sebelah kiri. Lalu Trossard dan Jesus ini yang lalu menjadi motor penyerang yang menghasilkan gol kedua gitu kan ya. Assist dari Gabriel Jesus kepada Leandro Trossard itu yang menjadikan gol kedua Arsenal, gol yang sangat penting ya, 2-2 ini supaya nanti menjaga asa kita di di Allianz Arena itu agregatnya masih seimbang 2-2. Karena dengan format yang saat ini goal away itu tidak dihitung lebih. Jadi tidak ada untuk perhitungan goal away gitu ya. Jadi 2 golnya Munchen ini tidak dihitung lebih tinggi dibanding 2 golnya Arsenal kemarin ini. Jadi tidak ada away goal advantages gitu. Jadi tidak ada kelebihan goal away gitu. Nah,
di sini ya kita nanti juga harus lihat bagaimana strateginya Arteta nanti pada saat di Allianz Arena. Apakah dia akan high press ataukah dia akan bermain counter attack transisi. Ya, kita sudah lihat sejak bermain dengan Manchester City kemarin, Arsenal sudah mengasah ya untuk permainan defensifnya, apalagi kayak kemarin melawan Brighton gitu. Kita justru memakai strategi transisi, memakai strategi counter attack gitu. Jadi ya sangat menarik nanti respon Arteta untuk di Allianz Arena, dia akan bermain dengan strategi seperti apa itu ya. Karena ya suka tidak suka kondisi 2-2 ini adalah keunggulan tipis bagi Munchen, karena ini akan nanti pertandingan leg kedua akan ada di kandang mereka. Sebelum saya tutup untuk review ini, saya juga ada mau ngomong tentang kontroversi di bagian akhir pertandingan ya, di mana Saka itu marah-marah kepada wasit karena tidak diberikan penalti. Memang di menit-menit akhir itu ya, bukan menit akhir, malah detik-detik akhir itu dia tidak diberikan penalti. Menurut saya pribadi, setelah saya preview, setelah saya melihat untuk putar ulangnya gitu kan, slow motionnya, kalau menurut saya memang benar itu nggak penalti ya. Jadi bukan Neuer yang menjegal, tapi bahwa menurut saya itu Saka yang memposisikan diri dia salah. Jadi menurut saya bukan sengaja diving ya, lebih ke dia melakukan langkah kaki yang salah sehingga dia terjegal oleh Neuer. Jadi bukan Neuer yang menjegal, tapi bahwa dia Saka ini salah posisi yang membuat dia terjegal adanya Neuer di sana gitu. Jadi kalau kita mau penalti ini kan adalah memang harus Neuer yang menjegal Saka, tapi kalau menurut saya ini adalah pergerakan Saka sendiri yang membuat dia terjegal oleh Neuer yang sudah ada di sana gitu ya. Dan harusnya menurut saya dia lebih pandai mengontrol bola, harusnya bisa dia menghindari Neuer untuk ya lalu itu mencetak gol di situ gitu ya. Ya itu sih kalau dari saya. Jadi memang bukan penalti, dan ya Saka harusnya bisa lebih pandai di sana gitu. Ya itu aja sih dari saya. Kalau teman-teman ada komen tentang pertandingan kemarin ya, Arsenal menjamu Bayern Munchen, boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.